Halo, selamat datang dalam webinar CNBC Indonesia. Saya Anneke Wijaya akan menjadi moderator dalam webinar kita hari ini. Webinar dengan tema Vokasi Spesifik untuk Asia Pasifik merupakan hasil kerjasama antara CNBC Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Generasi vokasi tidak akan lagi dipandang sebelah mata, karena saat ini Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Vokasi memoles para generasi vokasi ini untuk bisa bersinar tidak hanya di dalam negeri namun juga di kancah global. Tantangan ini akan dapat diwujudkan dengan kerjasama seluruh pihak, tidak hanya Kemendikbud namun seluruh stakeholder baik dari dunia usaha maupun dunia industri. Dan untuk mengetahui lebih jauh mengenai tantangan tersebut, kita akan sapa Bapak Wikan Sakarinto selaku Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Wikan. Selamat pagi Mbak Anneke, selamat pagi para pemirsa semuanya. Baik, Pak Wikan silakan Pak untuk memberikan keynote-nya langsung untuk webinar pagi ini. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Khairun, Pak Usman, Pak Yaya. Ini kalau kemarin kan vokasi menerpa Eropa. Sekarang Pak Sofi bikin acara yang sama, tapi judulnya vokasi spesifik untuk Asia Pasifik. Ini mirip pantun sebenarnya. Tapi pada prinsipnya kami ingin mengirimkan talenta-talenta terbaik vokasi ke seluruh dunia untuk belajar dari kehebatan, kebaikan-kebaikan di dunia lain, dan untuk bisa kembali ke Indonesia, membangun Indonesia, sehingga menjadi lebih hebat lagi, menjadi negara yang lebih bermartabat dan memimpin dunia. Karena Asia Pasifik, berarti saya harus mengucapkan salam bahasa-bahasa Asia Pasifik ini. Annyeonghaseyo, Tachehao, Hajimemashite, Watashi wa Bikan desu, yoroshiku onegaishimasu. Selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, Bapak-bapak semuanya, adibud dan mitra kita. Seperti yang sudah kami sampaikan bahwa vokasi dibebankan atau kita semua mendapatkan tanggung jawab besar untuk satu, memajukan Indonesia, dua, dengan membuat SDM Indonesia yang lebih kompeten, unggul, seperti tadi istilahnya menyinari dunia dan Indonesia, dan yang ketiga menciptakan produk-produk dalam negeri. Kita turunkan impor. Nah, tiga ini memajukan Indonesia, kemudian dengan SDM-SDM yang kompeten, unggul, serta menciptakan produk-produk dalam negeri, dari riset terapan dan riset kolaboratif, ini adalah salah satu tanggung jawab tugas vokasi. Untuk menciptakan SDM yang kompeten, maka tidak hanya hard skill, tetapi soft skill, yang harus menjadi karakter utama lulusan vokasi. Istilahnya tidak menciptakan tenaga kerja, Mbak. Kita tidak menciptakan tenaga kerja, tapi kita menciptakan SDM. Karena selain menjadi pekerja, mereka juga akan menjadi pemimpin di beberapa industri dalam negeri maupun luar negeri, dan juga mereka bisa menjadi pemimpin perusahaan mereka sendiri atau entrepreneurs di Indonesia dengan market seluruh dunia. Ini adalah target vokasi. Jadi tidak hanya menciptakan tenaga kerja, tapi juga menciptakan pemimpin dan entrepreneurs. Nah, oleh karena itu, soft skill menjadi karakter yang harus kita pastikan terbangun di dalam lulusan pendidikan vokasi. Di dalam soft skill itu ada bermacam-macam. Kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama dalam tim atau teamwork, kemampuan presentasi, critical thinking, inovasi, kemampuan berbahasa Inggris atau berbahasa asing yang baik, serta beberapa soft skill lainnya. Nah, di antara itu semua ada satu pola-pola. Kalau kita mengirimkan anak-anak kita, baik anak SMK magang di luar negeri, atau anak SMK lulus kuliah S1 ke luar negeri, atau mahasiswa vokasi magang di luar negeri. Mahasiswa vokasi misalnya D4 lulus langsung join degree dengan S2 luar negeri. Mahasiswa vokasi sit-in di kampus luar negeri selama 1 semester. Atau mahasiswa vokasi melakukan program double degree dengan luar negeri, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu kami maknai adalah salah satu engine atau resep yang sangat kita yakini bisa membentuk soft skill yang lebih lengkap. Soft skill leadership-nya, soft skill kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk berinteraksi dengan orang-orang asing, memimpin mereka, bahkan bernegosiasi, berdebat, berargumen, dan kemudian menjadi pemimpin mereka. Kemudian juga melihat potensi dunia, sehingga ketika mengembangkan entrepreneurship, mereka akan berpikir bahwa pasarnya bukan hanya Indonesia, tapi pasarnya adalah dunia. Melalui
entrepreneur yang berbasis riset terapan, riset inovasi, dan riset-riset yang sifatnya teknologi rekayasa. Nah, ini semua kami meyakini, oleh karena itu di sini ada beberapa Bapak Adibud dan mitra kita dari Jepang, Cina, dan Portsmouth SB ini kami ingin membangun jejaring ini. Kami ingin membuat platformnya, kami ingin membuat bridging, kami ingin membuat jembatan pintu masuk ke seluruh negara, sehingga ketika pintu masuk dan bridgingnya ini semakin firm, nah nanti dalam kurikulum vokasi, di dalam proses pembelajaran vokasi, serta dalam proses pemagangan vokasi atau kegiatan-kegiatan kerjasama SMK, perguruan tinggi vokasi dengan luar negeri itu semakin diperkuat dengan ekosistem yang sudah kita bangun ini. Sembari kita membangun platformnya, saat ini kita juga sedang membangun SDM-nya, termasuk SDM dosen, SDM guru, SDM kepala sekolah, dekan, direktur politeknik. Kita mindset-nya kita lebih extraordinary kan, kita buka, dan jangan melihat bahwa Indonesia sekecil ini, meskipun sudah besar, tetapi dunia adalah adalah satu persepsi yang harus kita maknai bahwa kita harus menjadi pemain aktif dan pemain penting di dunia ini. Demikian Mbak, untuk memulai diskusi, kami mengucapkan terima kasih. Thank you very much. Shishie, Feijang Kaishe, domo arigatou gozaimasu, kamsahamnida. Thank you very much. Terima kasih. Kembali ke Mbak Anneke. Menarik sekali Pak Wikan, ini sudah menggunakan banyak bahasa ya. Mungkin boleh di-share sedikit Pak Wikan pengalamannya, dulu kan Pak Wikan juga pernah menjalani pendidikan vokasi di Jepang. Seperti apa? Ya, saya S2 saya mengambil S2 terapan di Belanda dan Jerman. S3 saya di Jepang. Nah, saya semakin pulang dari Jepang itu semakin menyadari bahwa menjadi tidak berarti saya ketika pulang dari Jepang apabila tidak bisa membuat generasi penerus saya itu menjadi lebih hebat dan menjadi lebih global networking-nya. Nah, oleh karena itu saya menyadari ini harus kita lakukan. Nah, yang saya dapatkan dari Belanda, Jerman, dan Jepang, sebenarnya kalau hard skill kita nggak kalah. Mungkin mereka memang memiliki teknologi yang sudah diaplikasikan lebih dulu daripada kita, tetapi dari hard skill kita nggak kalah. Kita mungkin yang kurang kuat itu adalah soft skill dan kekompakan. Ini yang saya pelajari dari ketiga negara itu. Mereka sangat kompak, dan soft skill-nya, mindset-nya itu sudah mindset yang link and super match. Mindset yang benar-benar untuk menciptakan produk. Bukan karakter mengimpor, bukan karakter membeli saja, tetapi karakternya adalah menciptakan, mengkreasi. Nah, ini yang saya pelajari dari itu semua. Harapannya kita bisa mengimplementasikan itu semua di dalam kurikulum vokasi, proses pembelajaran vokasi, proses pemagangan vokasi, proses uji kompetensi di vokasi, kemudian juga berbagai macam gebrakan-gebrakan dalam paket-paket kebijakan pendidikan vokasi lainnya. Itu Mbak yang bisa saya sampaikan, apa yang saya pelajari dari Belanda, Jerman, dan Jepang. Dan juga tentunya saya belajar sepak bola di sana. Maksudnya belajar nonton sepak bola di sana. Baik, menarik sekali Pak Wikan. Kalau melihat keadaan seperti yang sudah dialami Pak Wikan, seperti apa sih potensi untuk generasi vokasi kita untuk mungkin mendapatkan kesempatan untuk bekerja di negara-negara tersebut, Jepang misalnya? Satu kata kunci yang tadi saya switch up adalah kita jangan sampai hanya terjebak untuk menciptakan tenaga kerja, tapi menciptakan SDM. Pemaknanya lebih luas. SDM itu bisa menjadi tenaga kerja, bisa menjadi pemimpin di perusahaan-perusahaan kita dan luar negeri, dan bisa menjadi entrepreneurs. Nah, ini yang saya harapkan ini menjadi trigger, menjadi leapfrog. Kita berubah dari sekedar menciptakan tenaga kerja yang hard skill, tetapi kita menciptakan calon pemimpin masa depan. Hard skill dan soft skill imbang. Jadi kata kuncinya, kita harus memperkuat soft skill, kemampuan berkomunikasi, teamwork, mindset menjadi well-being, atau mungkin mindset untuk menciptakan produk. Riset itu bukan untuk hanya sekedar bikin paper naik pangkat saja, tapi riset adalah menghasilkan produk nyata yang dihilirkan ke masyarakat, ke pasar, atau ke industri. Nah ini Mbak, ini peluang. Kalau anak-anak kita sejak SD, SMP, SMK, SMA itu dibekali dengan mindset change yang sudah siap, karakter leadership, karakter kemampuan berkomunikasi, karakter teamwork,
nanti ketika sudah SMK atau SMA atau perguruan tinggi, mereka sudah lebih siap. Mereka cuma tinggal praktekin, mau dimanapun, mau di Indonesia, di luar negeri, mereka sudah siap. Nah ini peluang, dan kita memiliki bahan bakar yang tiada taranya, yaitu 250 juta lebih SDM bangsa yang siap untuk menggebrak dunia. Baik, Pak Wikan Sakarinto, 250 juta lebih ya. Ada tenaga SDM kita yang masih berapi-api nih untuk mendapatkan kerjasama dengan negara-negara lain untuk bisa mendapatkan kerjasama vokasi yang lebih baik.